Halo, udah nonton video unboxingnya belum? Kalau belum, tonton dulu di sini karena itu adalah video saya unboxing oli yang akan kita bahas sekarang. Jadi, sebenarnya saya bukan pertama kali tahu oli ini. Saya pernah tahu oli ini tuh udah agak lama, sekitar tahun 2019 bulan Agustus. Jadi waktu saya pasang Corsa Platinum Cross S yang saya pakai di motor saya itu, jadi di bengkel saya pernah ditawari tentang oli yang satu ini. Mau pakai oli Delta Loop nggak untuk touring? Banyak loh anak-anak touring yang pakai ini. Karena saya agak asing sih dengan merek itu, dan waktu itu saya juga pakai Fastron dan lagi melakukan pengetesan itu. Jadi ya nggak dulu deh gitu. Baru-baru ini ada yang DM saya di Instagram minta untuk saya mengeluarkan pendapat tentang oli Delta Loop. Nah, saya cari-cari info, lihat-lihat di YouTube channel orang lain, dan menarik kayaknya oli ini. Ya, saya bisa bilang oli itu oli ajaib lah dari segi promosinya yang dia wah kayak keluar dari logika oli biasanya yang olinya bisa seperti itu. Ya saya nggak tahu ya apa itu benar atau enggak, atau dibuat-buat atau gimana, ya nggak tahu. Tapi menurut saya sih menarik kalau emang ada oli yang bisa seperti itu, dan kalau saya buktikan sendiri kayaknya itu bisa sih di next video selanjutnya, tapi mungkin agak lama, tapi ditunggu aja. Siapa tahu ada waktu untuk membuktikan itu. Jadi di sini ada olinya Delta Loop Daily 1040 ya. Di video ini saya pengen hands on aja. Jadi kesan pertama saya pegang oli ini gimana, saya akan menceritakan karena saya di sini masih menyelesaikan pengetesan di oli enduro racing yang hampir selesai. Jadi ditunggu aja videonya tentang enduro racing, hampir selesai, hampir finish. Jadi setelah itu saya akan lanjut ke oli ini. Sebenarnya ya ada oli lain, cuman karena ya ada yang DM itu dan menurut saya ini oli menarik, jadi ya oli yang lain itu di skip dulu dan saya langsung ke oli ini. Jadi saya akan nilai oli ini dari pertama saya pegang, kemasannya kalau menurut saya sih biasa aja ya, kayak oli pada umumnya yang ya biasa lah. Tapi saya suka desainnya sih karena saya suka warna hitam, jadi menurut saya ini keren. Dan di sini ada tulisannya Delta Loop Daily 757 Premium, size-nya 10W40, ada gambar motor sport di sini dan ada keterangan 1 liter. Nah, ada yang agak mengganjal dari saya sih kalau masalah ini ya, masalah stiker depan, tapi kita lanjut dulu ke stiker belakangnya. Stiker belakang itu ya biasalah ada tulisan juga Delta Loop Daily 757 Premium, size-nya 10W40, ada keterangan ya pakai bahasa Inggris yang bisa kalian baca sendiri. Dan di bawah ya ada bla bla bla. Nah, di sini ada keterangan API Service SL Jaso MA, size 10W40 1 liter. Ada SNI dan ada kode. Oke, di sini agak mengganjal kepada saya apa? Karena umumnya oli itu dia menyertakan keterangan API, sertifikasi API dan sertifikasi Jaso itu biasanya di depan. Nah, Delta Loop ini yang aneh bagi saya ini ada di belakang dan kecil banget. Jadi untuk kalian yang mungkin awam tentang oli dan agak menyepelekan masalah sertifikasi itu, mungkin nggak akan melihat ini. Nggak akan melihat ini dan nggak akan cari ini di belakang sekecil ini, mungkin nggak akan kalian cari. Dan ini juga agak mengganjal kepada saya. Harganya itu kan saya dapat ini 68.000 beserta ongkir sekitar 73.000, dan kalau gimana ya kalau dibandingkan sama ada sekelasnya API Service SL standar Jaso MA. Juga Jaso MA tuh udah lama sertifikasi Jaso MA. Yang terbaru itu kalau di Federal Racing dia pakai Jaso MA2, API servisnya sama, SL juga, full sintetik. Dia lebih murah, ada di sekitar 50.000 sampai 60.000, lebih murah dibanding ini lebih mahal ya. Dengan sertifikasi kalau kita di sini ya API servis sama, tapi ini Jaso MA2. Jaso MA itu kalau yang nggak tahu, jadi Jaso MA itu adalah sertifikasi, jadi kalau ada oli yang ada sertifikasi Jaso MA, dia biasanya anti slip coupling. Anti slip coupling maksudnya di motor ya, motor manual ya, bukan matic.
Kalau di oli matic biasanya nggak ada sertifikasi JASO MA. Nah itu sih yang agak mengganjal ke saya, kenapa nggak ada di depan? Biasanya ada di depan dan besar gitu. Ya yang ini ada di belakang dan kecil, tapi ya oke lah, mungkin ada maksud lain. Jadi kalau kalian yang mungkin kerja di Delta Loop bisa memberikan keterangan di kolom komentar biar nggak ada salah paham. Kalau saya ngomong sih masalah pemalsuan ya, pemalsuan oli Delta Loop, menurut saya sih, pendapat saya pribadi, oli Delta Loop itu mungkin untuk dari segi pemalsuan, oli Delta Loop itu mungkin bisa dikategorikan tidak ada pemalsuan. Kenapa? Oh setidaknya sampai video ini dibuat ya, nggak ada pemalsuan kalau menurut saya. Kenapa? Karena oli Delta Loop ini kurang dikenal. Ya menurut saya pribadi kurang dikenal, dan di kota saya tuh saya sangat sulit cari oli ini, sampai saya beli online dapat di Sidoarjo. Ya mungkin biasanya sih oli yang dipalsukan itu kayak oli yang merakyat banget ya, kayak MPX series, SPX series, oli Federal series gitu-gitulah yang dipalsukan biasanya. Kalau kayak Delta Loop menurut saya sih sangat minim pemalsuan ya. Dan di sini yang saya ketahui dari saya lihat-lihat tentang botolnya, dia ada kode di sini. Di sini ada kode ya. Jadi dia itu timbul. Ini timbul. Nah, mungkin ini bisa jadi penanda kalau misalkan oli Delta Loop ini dipalsukan, kode di belakang ini mungkin akan rata dan nggak timbul. Nah, ini bisa jadi acuan kita buat mendeteksi oli itu asli atau enggak. Kalau yang lain-lain saya belum tahu. Mungkin kalau saya tahu info lebih lanjut akan saya beritahu di video selanjutnya, karena saya cari tahu tentang oli ini sangat minim sekali. Di forumnya juga sangat minim. YouTuber yang membahas juga kurang detail. Nggak ada yang bahas masalah kepalsuannya, hanya bahas masalah promosinya, yang bisa olinya ikut muter gear kayak gitu ya. Itu nggak apa ya, intinya saya kurang dapat masalah asli palsunya oli ini. Jadi saya tarik kesimpulan sih untuk sekarang, untuk saat ini sampai video ini diupload dan dibuat, oli Delta Loop itu minim pemalsuan, atau mungkin nggak ada palsunya. Tapi ya nggak tahu ya, kalau penonton dari channel ini ada yang memalsukan oli dan lihat video ini, kalau ini nih oli belum ada yang memalsukan, jadi nanti bisa dipalsukan, ya di luar tanggung jawab saya. Dan ya bisa saja kan oli ini laris dan dipalsukan ya, karena oli yang dipalsukan itu biasanya oli yang laris, yang merakyat gitu-gitulah. Kalau oli yang kurang merakyat biasanya kurang begitu minat untuk dipalsukan, karena ya nggak laku gitu. Worth it atau enggak, saya belum bisa bilang worth it atau enggak. Tapi kalau secara kesan pertama yang tadi saya keluhkan itu masalah API Service SL dan JASO MA, untuk dari segi harganya masih, dari spesifikasi masih lebih bagus ini. Masih lebih bagus Federal Racing dengan JASO MA2 kalau kita bicara sertifikasi yang ada di kedua oli ini ya. Ada sih yang membandingkan kedua oli ini, tapi menurut saya nggak perlu lah dibanding-bandingkan. Kalau secara keterangan yang benar-benar ada di sini keterangannya gini, dari segi harga mending Federal Racing kalau saya membandingkan gitu loh. Tapi ya tiap brand punya ini sendiri lah. Juga ada Enduro ya. Enduro dia juga JASO MA2 sama dengan Federal Racing. API service-nya juga SL dan lebih murah dari ini. Kalau kita bicara Fastron sudah lain kelas ya, sudah dia lebih mahal. Cuman setahu saya ada loh yang jual Delta Loop ini seharga ini. Ini justru sangat jauh ya, karena Fastron itu dia API service-nya SN bukan SL, jadi jauh SN. Kalau sertifikasi JASO MA dia nggak ada, karena dia bukan untuk oli kopling basah sebenarnya, cuman dia untuk mobil. Nah, mobil kan dia koplingnya beda ya, nggak nyebur ke oli itu, jadi ada minyak sendiri, ada oli sendiri lah gitu. Worth it atau enggak? Dari segi harganya, dari kesan pertama menurut saya enggak, karena ada yang lebih murah dan punya sertifikasi yang lebih baik. Tapi nggak tahu dari rasanya ya, dan promosi yang seperti itu apakah benar atau enggak,
di video selanjutnya saya akan mencoba membuktikan itu. So kalian tunggu aja video selanjutnya. Jadi kalau ada yang mau sharing tentang oli ini, sembari saya ngetes oli ini, silakan di kolom komentar, kita ngobrol bareng, sharing bareng, tukar informasi bareng. Jadi ya supaya apa yang kita lakukan ini, yang saya lakukan itu bener-bener valid gitu, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Saya nggak mau membagus-baguskan suatu produk. Saya juga nggak dibayar oleh produk ini, juga nggak dibayar oleh produk ini, semua nggak dibayar. Jadi saya ya mau bicara apa adanya. Kalau emang nggak worth it, enggak. Kalau emang jelek-jelek, kalau yang bagus-bagus. Jadi ya silakan di kolom komentar, kita sharing bareng, tukar informasi bareng, oke? Terima kasih dan nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like video ini kalau suka, subscribe channel ini kalau kalian mau mendukung saya dan membuat saya lebih semangat lagi membuat video-video yang akan datang. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.